Kalau ada resesi sudah pasti fiskalnya harus ditambah untuk menjaga daya beli ya. Jadi BLT itu salah satu andalan pemerintah supaya kelompok menengah bawah tidak terlalu terpuruk gitu ya. Jadi tidak ada peningkatan angka kemiskinan. Tapi dari sisi industri pengolahan, pertambangan, perdagangan, pertanian, ini kan sumber pertumbuhan ekonomi yang distribusinya terbesar. Ini yang tetap harus berjalan ya. Jadi kita lihat bahwa penggerak pertumbuhan ekonomi itu memang saat ini kebetulan ekspornya tinggi gitu ya, kebetulan karena harga komoditas naik. Tapi tadi sudah ada perlambatan harga batu bara. Jadi kita tidak bisa berharap kalau besok resesi ini harga batu baranya akan sama seperti sekarang karena di beberapa komoditas itu sudah ada perlambatan ya. Memang kita memang kebetulan andalannya saat ini ekspor itu ditunjang oleh batu bara, kelapa sawit yang harganya naik di dunia gitu ya. Nah ini yang mengkhawatirkan dari resesi. Jadi ada sektor-sektor yang saat ini booming gitu ya karena harganya naik. Besok harganya nggak naik, pemerintah nggak dapat PPN dari sini gitu ya. Jadi pajaknya pemerintah juga akan turun penerimaannya kalau resesi. Jadi memang mau tidak mau ada gap lagi antara pendapatan dan pengeluaran ya khususnya untuk subsidi. Jadi jaga-jaga pemerintah harus bisa berjaga-jaga bahwa anggaran yang ada sekarang jangan diboroskan untuk subsidi yang salah sasaran ya. Jadi kita hati-hati sekali untuk melihat subsidi ini untuk tahun depan akan sangat berharga ya karena resesinya lebih buruk lagi. Dibayangkan tahun depan semua negara mengalami inflasi dan perlambatan ya, dan kita tidak tahu apakah harga komoditas yang kita andalkan sekarang akan tetap menjadi andalan kita tahun depan. Jadi kekhawatiran itu yang membuat pemerintah harusnya fokus untuk anggaran-anggaran yang menjaga daya beli dan menumbuhkan perekonomian ya. Jadi sektor-sektornya sudah jelas adalah sektor yang lapangan kerjanya besar ya. Jadi di situ ada pertanian, perdagangan yang sumber kemiskinan ya biasanya itu harus ditumbuhkan lewat investasi. Ya, nah ini yang kalau resesi agaknya bantuan pemerintah menjadi andalan karena disinilah kalau resesi tidak akan terjadi investasi yang besar gitu ya, semua orang akan menahan ya. Jadi saya pikir pemerintah yang paling penting keywordnya adalah jangan boros terhadap anggaran yang salah sasaran, tapi juga harus hati-hati dalam berinvestasi yang juga seringkali salah sasaran gitu ya, terlalu besar pada saat yang belum tepat ya. Ini yang hati-hati sekali. Oke, tapi kalau kita perdalam Bu Nina tadi yang bantuan yang sifatnya mungkin salah sasaran begitu. Ini mungkin seperti apa Bu Nina yang perlu dihindari oleh pemerintah ke depannya? Ya, kalau subsidi itu perbaikan data sudah jelas ya. Jadi subsidi itu mau tidak mau BLT terutama itu adalah bantalan yang menjadi andalan utama. Tapi ada lagi subsidi yang terhadap komoditas. Ini yang seringkali salah sasaran, niatnya membantu petani, misalnya diberikan subsidi pupuk, tapi pupuknya nggak sampai ke petani. Niatnya bantu rakyat miskin transportasi ya, tetapi BBM-nya dinikmati, subsidi BBM yang besar itu dinikmati orang kaya gitu ya. Jadi ini hal-hal yang secara bertahap pemerintah harus bisa jaga gitu. Kebetulan kemarin harga BBM sudah agak turun, tapi ini naik lagi gitu ya. Jadi naik turunnya BBM ini kan sebetulnya merupakan tanda-tanda bahwa subsidinya akan bengkak lagi gitu ya. Kalau dia naik harganya berarti kita bengkak subsidinya. Nah ini sosialisasi harus dilakukan sudah jelas ya. Kalau untuk barang-barang yang salah sasaran dan masalah distribusi ya. Jadi kalau tadi subsidi untuk petani itu masalah distribusi dari waktu ke waktu isunya tetap sama ya, di mana pupuk yang bersubsidi itu atau di mana bantuan perikanan yang bersubsidi itu gitu ya, itu selalu pertanyaan yang salah sasaran. Nah kalau BLT masalahnya hanya data ya, dan data itu updatingnya ada di daerah gitu ya. Jadi mau nggak mau pemerintah daerah harus kerjasama dengan baik sekali kepada pemerintah pusat supaya datanya cepat diupdate gitu. Kalau tidak yang terjadi salah Ina sasaran sendiri juga Anda gitu melihatnya BLT. seperti apa begitu dampak dari kenaikan suku bunga Bank Indonesia ini sendiri, apalagi juga diprediksi juga masih akan naik hingga akhir tahun 2022 akan akhirnya berdampak kepada daya beli masyarakat. Ya, kalau data investasi kita itu pertumbuhan PMTBB-nya, jadi investmentnya itu tumbuh tapi melambat. Jadi di Desember itu 4,5%, lalu di kuartal 4 4,5%, kuartal 1 2022
itu sudah 4% dan kuartal 2-nya tahun ini sudah 3% ya. Jadi ada dampak dari kenaikan suku bunga berarti terhadap investasi PMTDB, PDB ya, data produk domestik bruto yang kita lihat, karena itu data realisasi kalau BPS ya. Nah itu kan berarti hati-hati ya, berarti ini kita melihat pertumbuhan tetap ada, tapi dari triwulan 4,5 sudah 4, lalu sekarang 3 gitu ya. Nah apakah dengan berita resesi orang menjadi lebih tidak optimis gitu ya, itu kan mengkhawatirkan. Pertumbuhan ekonominya memang naik, tapi kita lihat komponen investasinya yang melambat gitu ya. Kalau melambat berarti kita harus cari celah bagaimana supaya ada insentif yang lebih gitu ya. Karena suku bunga kan memang naik karena khawatir terhadap inflasi. Jadi yang bisa dilakukan memang perbaikan institusi, kemudahan perizinan, dan juga optimisme tadi memang perlu dijaga, tetapi juga realisasi ini kan harus jelas ya. Perusahaan itu kan juga mencari keuntungan, jadi dia akan hati-hati sekali pada saat resesi untuk melihat marketnya. Kalau marketnya ada, dia akan lakukan investasi gitu ya. Tapi kalau marketnya melemah, biasanya dia akan melambat, dan sudah terbukti dengan data 3 triwulan terakhir ini yang melambat gitu.